Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Senin 10 Juli 2023. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita sungguh bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh berjumpa kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur kasih setiamu yang begitu besar di dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau terus memelihara, Engkau menuntun kami, Engkau membawa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kalau saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami sebagai bejana, agar Engkau dapat memberkati setiap kami, sehingga firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Ratapan Atas Tirus. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yehezkiel 27 ayat 1-6 dan ayat 36. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Nyanyian ratapan mengenai Tirus. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus, dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah, wilayahmu di tengah lautan. Ahli bangunmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir. Mereka mengambil aras Libanon, membuat bagimu tiang layar. Pohon terbanting dan basan dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading, ditatahkan di cemara dari pantai Kitim. Kita lanjut ayat yang ke-36. Pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang suatu kota yang makmur namun dihancurkan oleh Tuhan. Dan kota ini bernama Tirus, sebuah kota perdagangan strategis yang diperintah oleh seorang raja. Bangsa Tirus menyembah dewa-dewi Kanaan, termasuk menyembah Allah Israel, yang oleh bangsa-bangsa di tanah Kanaan dianggap sebagai dewa yang paling tinggi. Kepiawaian mereka di dalam berdagang membuat kota ini menjadi kota yang sangat makmur. Dan sayangnya kemakmuran mereka membuat mereka menjadi sombong. Bahkan raja mereka menganggap diri mereka sebagai Allah ataupun mereka mewakili Allah. Kesombongan ini membuat Allah menjatuhkan hukuman bagi mereka. Dan insiden ini sangat memukul baik orang-orang Tirus maupun bangsa-bangsa lain yang melihat mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Tirus akan hancur. Nabi Yehezkiel melukiskan dengan jelas bahwa semua yang melihat akan meratapi hal ini. Mereka gemetar dan meratap karena apa yang terjadi. Dan proses ratapan ini sangat menyakitkan dan memperlihatkan ekspresi yang amat mendalam. Ada teriakan pahit,
abu di atas kepala, berguling-guling dalam debu, mencukur rambut, melilitkan kain kabung, dan berteriak. Bagi kita yang hidup di masa sekarang, kisah penghukuman terhadap bangsa Tirus merupakan peringatan agar kita tidak menjadi sombong, apalagi menempatkan diri di sebagai posisi Allah yang sanggup menentukan segala sesuatu. Saudara-saudaraku, memang tidak seorang pun mau dibilang sombong, dan kalaupun demikian, ia tidak mau mengakuinya. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini kita dapat menyelidiki, introspeksi terhadap diri kita sendiri. Teguran keras bagi orang-orang yang serakah. Orang yang menghormati Tuhan sebagai pemimpin akan selalu mentaati firman Tuhan. Jika Tuhan mengatakan jangan serakah, maka kita sebagai anak-anaknya harus menghormati otoritas yang lebih tinggi dengan penuh ketulusan. Hampir semua orang mengejar harta dan kekuasaan. Demi menggapai hal ini, segala cara pun dilakukan. Tidak peduli hati nurani, seseorang dapat berjalan ke tangga kesuksesan di atas penderitaan bangsa ataupun banyak orang. Namun semuanya tidak berhenti hanya di sana. Ada Allah yang maha adil dan maha kuasa, yang menimbang kesalahan manusia dan menghakiminya sesuai perbuatannya. Ingatlah saudara-saudaraku, bahwa kesombongan akan membuat kita berhadapan langsung dengan Tuhan, Sang Pencipta. Marilah kita sadar bahwa saat ini kita berada dalam kondisi makmur, tetapi kita mudah tergoda untuk merasa bangga terhadap diri sendiri dan melupakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki merupakan anugerah yang berasal dari Allah. Saudara-saudaraku, Allah tidak mau berbagi tempat kemuliaan dengan hasil ciptaannya, karena Allah harus tetap menjadi Allah yang disembah dan kita hormati. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lebih dalam lagi memperhatikan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini. Kita tanggalkan kedagingan yang masih mengikat, yang masih membelenggu hidup kita, sehingga kita lepas dari setiap cara-cara dunia, kedagingan yang masih ada, bahkan keserakahan, kesombongan, kedengkian, iri, hal-hal yang membuat kita jatuh ataupun lemah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ya Bapa, kalau hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan berkati setiap kami yang mendengar. Jangan biarkan kami terjerumus dengan hawa nafsu dunia ini. Biarlah kami boleh mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan, bahwa Engkau menjadikan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak angkuh, dan kami boleh ingat akan segala apa yang sudah berikan bagi kami. Kami memuliakan Tuhan dengan segala apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ini kami Bapa, ampuni kami, kuduskan kami. Kami mau taat dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, teruslah berkarya di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.